Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Namo Buddhaya, salam sejahtera bagi kita semua. Nama saya Niluh Watiniasih, lahir di Karangasem pada tanggal 9 Juni tahun 1966. Saya bersekolah sekolah dasar di SD 2 Sibetan, lulus pada tahun 1978, kemudian lanjut di SMPN Sibetan juga pada saat itu namanya, lulus pada tahun 1983. Melanjutkan sekolah menengah atas di Sekolah Lanjutan Umum Saraswati Klungkung, lulus pada tahun 1985. Kemudian lanjut di program studi biologi Universitas Udayana tahun 85. Namun karena tidak bisa meluluskan pada saat itu, saya pindah dicangkokkan istilahnya ke Universitas Airlangga dan lulus pada tahun 1990. Nah, sejak itu saya mengabdi mengabdi di Universitas Udayana mulai tahun 1990 sebagai CPNS, kemudian mulai sebagai PNS sejak tahun 1991. Saya dikukuhkan sebagai guru besar tetap Universitas Udayana di bidang ilmu ekologi. Hasil ilmiah saya beri topik adaptasi dan ketahanan manusia terhadap perubahan lingkungan atau Human Adaptation and Resilience to Climate Change. Kenapa itu saya angkat? Karena seperti yang kita ketahui, perubahan iklim sudah tidak bisa dibatasi lagi atau kita tidak bisa hindari lagi. Namun sudah dapat kita rasakan. Suhu yang semakin meningkat sangat kita rasakan. Kenapa demikian? Perubahan iklim itu terjadi, itu tentunya akibat, sebagian besar itu adalah akibat aktivitas manusia yang berlebih. Dampak yang sudah kita rasakan sangat besar. Cuaca yang tidak menentu, banjir, kekeringan, dan yang paling penting adalah terjadinya tekanan terhadap biodiversitas yang ada di muka bumi ini. Banyak mungkin tumbuhan, hewan maupun organisme lain yang belum kita sempat kenal namun sudah tiada lagi atau sudah punah. Itu akibat dari terjadinya perubahan iklim yang inevitable, jadi tidak bisa kita hindari. Apa yang bisa kita lakukan? Tentunya kita koreksi diri, apakah perilaku ataupun kelakuan kita terhadap lingkungan ini sudah bagus. Nah, salah satunya tentunya adalah menurunkan efek karbon dioksida yang salah satu penyebab dari peningkatan suhu yang terjadi di permukaan bumi ini. Banyak ilmuwan telah melaksanakan studi tentang bagaimana penurunan efek karbon dioksida yang salah satunya itu akibat dari pertanian, peternakan maupun aktivitas industri lainnya. Yang dapat kita lakukan adalah sebagai seorang ekologis, bagi saya itu adalah kembali lagi memperbaiki, merestore atau menanam kembali, memperbaiki lingkungan-lingkungan yang sudah rusak, kemudian mengurangi dampak ataupun penyebab dari karbon dioksida yang tinggi di udara, seperti misalnya mengurangi pemanfaatan hal-hal ataupun bahan-bahan yang hasil dari industri. Namun kembali lagi kepada kita, pemanfaatan dari biodiversitas yang ada mestinya sangat bisa diturunkan begitu. Jadi kebutuhan yang kita perlukan mungkin secukupnya untuk kebutuhan kita saja, namun tidak berlebih sehingga bahan yang kita gunakan juga semakin sedikit. Bisakah kita beradaptasi? Tentu kita bisa beradaptasi, tentu kita bisa tahan terhadap perubahan iklim itu. Namun tahanan dan adaptasi yang kita miliki ada keterbatasannya.
Oleh karena itu, peran kita untuk mengembalikan kembali ekosistem yang sudah rusak, penurunan karbon dioksida dengan menanam kembali hutan maupun tumbuhan yang berada di lingkungan perairan seperti pelataran laut yang kita kenal sebagai simpanan karbon yang disebut dengan blue carbon, lalu di daerah laut dan di daratan disebut dengan green carbon. Restorasi ini atau pengembalian ekosistem ke alam yang lebih baik ini sangat kita perlukan, dan itu salah satu keahlian yang saya dapat laksanakan nanti pada penerapan keilmuan yang saya lakukan. Di samping itu, karena iklim sangat berpengaruh terhadap perilaku dari hewan, tumbuhan maupun manusia, salah satu bagian dari keilmuan saya adalah perilaku ekologi. Jadi tidak bisa dilepaskan antara perilaku ekologi dan bagaimana kita menjaga lingkungan supaya manusia bisa dapat tahan dan bertahan di dalam kehidupan ini. Manfaat dari apa yang saya kerjakan ini juga banyak sekali. Satu, dapat menurunkan efek karbon dioksida ataupun gas rumah kaca yang ada di permukaan bumi ini melalui restorasi ekologi ataupun restorasi ekosistem di daerah yang kita miliki pada satu area. Tentunya dengan manfaat lainnya adalah mengembalikan kembali perilaku-perilaku hewan, tumbuhan maupun kehidupan organisme lainnya di dalamnya untuk bisa dapat bertahan terhadap perubahan lingkungan. Dengan restorasi ini kita bisa mengembalikan kembali organisme yang ada di daerah tersebut. Kemudian manfaat kepada Universitas Udayana, tentunya dengan keilmuan saya ini saya harap nanti Universitas Udayana dapat berperan serta dalam mempertahankan lingkungan yang baik yang kita ikuti melalui Green Campus ini. Penelitian ini tentunya sangat akan bermanfaat sekali jika kita kembangkan ke arah yang lebih baik. Kontribusi saya sebagai seorang guru besar nanti tentunya sangat diharapkan untuk meningkatkan pembelajaran tentunya kepada adik-adik mahasiswa karena mereka adalah ujung tombak dari universitas. Kedua, penelitian yang lebih intensif tentu akan saya lakukan berkaitan dengan keilmuan saya di bidang ekologi maupun perilaku ekologi kepada masyarakat. Tentu harapan kami apa yang akan saya dapat lakukan dan hasilkan itu berdampak kepada masyarakat, baik melalui edukasi, pengabdian lainnya, penyuluhan tentang manfaat dari mempertahankan ekosistem yang ada, mempertahankan kehidupan ataupun biodiversitas yang kita miliki dan bagaimana caranya kita mengembalikan kembali ekosistem yang ada sehingga kita sebagai manusia penghuni bumi ini mendapatkan dampak yang lebih baik terhadap perubahan yang kita lakukan tentunya, namun dengan tekanan yang lebih kepada alam, artinya memihak kepada alam, kita bisa bersahabat dan dapat manfaat yang lebih baik dari alam itu sendiri. Demikian profil singkat saya. Saya akhiri dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, namo buddhaya, salam sejahtera bagi kita semua.